Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Radatul Mutalimin Haji Husni Mubarak, yang saya hormati seluruh Dewan Guru, staf TU, kemudian yang saya banggakan adik-adikku, siswa-siswi SMK Radatul Mutalimin yang hadir dalam kegiatan penyuluhan bahaya narkoba secara virtual. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita walau di dalam keadaan pandemi kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan penyuluhan bahaya narkoba pada hari ini meskipun secara virtual. Presiden Republik Indonesia dalam Musrembang telah menyatakan Indonesia darurat narkoba dalam acara Rakornas Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Jumlah penyalahgunaan narkoba menurut laporan PBB 2017, estimasi jumlah penyalahan narkoba sebesar 255 juta jiwa. Jumlah yang mati overdosis ada sekitar 520 orang per hari. Berdasarkan hasil survei BNN dan UI tahun 2017, di 34 provinsi di Indonesia jumlah penyalahgunaan narkoba sebesar 3,3 juta. Kemudian yang mati overdosis perharinya itu sekitar 30 orang yang tersebar dalam lingkungan kerja sebesar 2 juta, yang tersebar dalam lingkungan pendidikan ada sekitar 800.000 atau sekitar 23,7%. Kemudian ada lingkungan masyarakat ada sekitar 573.000 atau sekitar 17%. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang, baik dalam pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan baik fisik dan psikologi. Sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak cocok untuk terapi karena memiliki ketergantungan yang sangat kuat. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2, pilihan terakhir untuk terapi, ketergantungannya kuat tetapi lebih kurang dari golongan 1. Contohnya morfin dan petidin. Golongan 3 sering digunakan untuk terapi. Ini terapi medis. Ketergantungannya lebih ringan. Kemudian contohnya adalah kokain. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika,
yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang penggunanya. Psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama hanya untuk pengetahuan dan pengembangan dan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi. Kemudian karena ketergantungannya sangat kuat. Contohnya ekstasi, MDMA, kemudian LSD. Kemudian ada golongan 2, bisa untuk terapi, tetapi ini adalah pilihan terakhir menggunakan golongan 2 karena ketergantungannya juga tinggi tetapi kurang dari golongan 1. Contohnya amfetamin, metilfenidat atau Ritalin, dan mutakualon. Golongan 3 sering digunakan untuk terapi dan memiliki ketergantungan yang sangat sedang. Contohnya fenobarbital, kemudian flunitrazepam, dan golongan 4 itu sering digunakan untuk terapi, ketergantungannya sangat ringan. Contohnya diazepam, klobosam, dan bromazepam. Kemudian zat aktif lainnya, bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan, diantaranya 1. Minum alkohol, kemudian zat inhalasi atau lem ya. Lem tadi yang anak muda-muda yang biasanya ada yang ngirup lem itu ya. Kemudian nikotin atau rokok. Ini dapat mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan di sini itu ada ganja, ada sabu, dan ekstasi. Contoh dari narkoba ada sini ada gambar di slide, ada heroin, kemudian ada kokain, ada sabu, ada ganja, dan ekstasi, dan lain-lain. Jenis narkoba berdasarkan efek terhadap susunan saraf pusat. Ada jenis stimulun, contohnya amfetamin, metamfetamin, atau istilah gaulnya sabu atau kristal. Kemudian efek gangguan sistem saraf dan termasuk stroke. Efeknya dapat gangguan sistem saraf termasuk stroke dan gangguan serangan jantung. Kemudian ada jenis depresan, contohnya ada alkohol, ada benzodiazepam, kemudian opioid, opium, morfin, kokain. Istilah yang sering di masyarakat ada brem, ada oplosan, ada bopeng, ada boti, membul, putau, dan si putih, etep juga ya. Efeknya apa yang dihasilkan? Efeknya dapat mengantuk, kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, berkeringat, sering gelisah, sulit tidur, dan sulit berkonsentrasi. Kemudian jenis halusinogen. Contohnya ada ekstasi, mushroom, atau bunga kesopung. Istilah gaulnya dalam masyarakat itu ada inek, magic mushroom, kemudian jamur kotoran sapi. Efeknya menghasilkan spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berpikir. Kemudian jenis lain ada ganja, ada mira, ada kat, ada inhal atau lem bensin, kemudian ada ketamin. Istilah gaulnya cimeng, ada gelek, ada cat,
Efeknya apa? Efeknya sulit mengingat sesuatu, reaksinya lambat, sulit berkonsentrasi, mata juga mudah merah, mudah ngantuk, paranoid, dan sering merasa cemas. Kita next. Proses terbentuknya ketergantungan pada narkoba. Awalnya kita sering berkumpul di dalam lingkungan dan bergaul terhadap bergaul dengan orang-orang yang sering memakai narkoba dan berkompromi dengan narkoba. Kemudian karena sering berkumpul, ditawarilah sama teman, lalu penasaran, lalu coba-coba karena ditawari, karena sering ngumpul, kemudian ditawari, akhirnya nyoba. Ada toleransi di situ, pemakaian, ada pemakaian secara sosial, hanya awalnya juga memakai ketika saat bergaul dengan teman-teman itu. Kemudian ada pemakaian secara situasional, ketika mereka pakai ketika sedih, ketika kesal, kemudian ketika kecewa, ketika ada masalah. Itu pemakaian situasional ya. Dan pemakaian sosial tadi saat berkumpul dengan teman yang kumpul-kumpul, itu pemakaian situasional ya. Karena terlalu sering berkumpul, sering pakai, kemudian menjadi kebiasaan dan mempengaruhi, dan pemakaian semakin sering dan mempengaruhi, meningkat dan mempengaruhi akan menjadi, kemudian menjadi, karena pemakaian terlalu sering kemudian menjadi kebiasaan. Pemakaian juga semakin sering, semakin meningkat. Akhirnya timbullah puncak ketergantungan yang dinamakan kecanduan. Ketika tidak pakai maka sakau. Terjadi kerusakan pada organ tubuh, kemudian meninggal. Nah, itu proses terbentuknya tergantungan narkoba. Maka saya mengajak kepada adik-adik siswa dan siswi yang ikut pada pelatihan penyuluhan pencegahan narkoba ini untuk tidak berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang pemakai narkoba, karena disitulah pintu gerbang kita bisa, kalian tergantungan narkoba itu berada di pintu gerbangnya ketika kita kumpul. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, jangan berkumpul, bergaul dengan pemakai narkoba, karena ini dampaknya sangat luar biasa, faktor lingkungan ini sangat luar biasa. Maka harapan dan saya meminta mengajak adik-adik untuk menjauhi lingkungan yang di situ ada teman-teman yang make. Jangan sekali kumpul. Kalau kalian sudah terjerumus, maka kalian akan sulit untuk keluar dari lembah hitam narkoba. Ciri-ciri fisik yang sudah kecanduan ya. Jadi ini berat badan juga menurun, mata terlihat cekungan merah dan bibir pucat, dan muka pucat, bibir kehitam-hitaman, tangan penuh bintik-bintik. Ya, seperti pada gambar yang slide yang di itu. Buang air besar juga kurang lancar gitu loh. Ciri-ciri perilakunya sering malas dan melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Kemudian sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga.
suka mencuri, dan akhirnya karena tidak punya uang, karena sudah kecanduan, mau beli juga nggak punya uang, akhirnya mencuri, dan terjadi yang namanya tindakan kriminal. Karena orang kalau sudah kecanduan itu mau yang memaksa untuk mereka bagaimana mengupayakan untuk beli, dan mereka akan melakukan cara apapun, baik mencuri atau menggadaikan barang-barang rumah. Ya mereka menggunakan sampai cara-cara yang akhirnya timbullah kegiatan-kegiatan yang kriminal, mulai dari mencuri, bisa jadi ya dampaknya sangat buruk sekali gitu loh. Ada gambar waktu di rumah beberapa kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, kemudian seperti pada gambar sering batuk atau pilek yang berkepanjangan, kemudian bicaranya pelo dan sempoyongan, ya, takut ketika terkena air, jadi merasa malas mandi. Itu salah satu efeknya, ya. Kemudian sering mengalami mimpi buruk, mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan, sering menguap, sering mengalami nyeri kepala. Pokoknya macam-macam efeknya ini dah sudah. Jadi bukan malah merasa bahagia, tetapi malah penderitaan yang sangat panjang ketika kita sudah kecanduan narkoba. Maka sudah, jangan, adik-adik di sini jangan sekali-kali ya penasaran atau berkumpul di lingkungan yang di situ ada pemakai narkoba. Kita bisa lihat pemaparan dari slide, dari efek dan dampaknya sangat luar biasa sekali. Sangat tidak ada untungnya kita memakai narkoba. Justru akan menjerumuskan kita kepada lembah hitam, yang ketika kita masuk ke lembah hitam tersebut, maka kita sulit untuk keluar, akan dijauhi oleh teman-temannya, akan dijauhi oleh teman dan keluarga, dan diri kita merasa akan terasa tersiksa dan tidak ada kebahagiaan dalam orang yang pecandu narkoba. Pesan terakhir dari saya, jauhi narkoba, dekati orang-orang yang soleh, dekati orang-orang yang baik, karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka diri kita akan mendapatkan barokah, kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Sekali lagi, jauhi narkoba, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, agar kita senantiasa hidup dalam garis apa yang diperintahkan oleh agama. Demikian penjelasan tentang bahaya narkoba dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhi narkoba, jauhi narkoba, jauhi narkoba. Terima kasih.